Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky dari Universitas Bumigora. Jadi di lab kali ini kita akan melakukan pelatihan. Ya, materinya itu tentang rangkuman dari praktik-praktik yang ada di D0188 ini. Itu kita di section 9.2 comprehensive review. Jadi di sini kita disuruh mendeploy aplikasi sosial media yang mengandung multiple container komponen. Yang pertama itu ada PostgreSQL database kontainernya, itu ada Spring Boot API dan ada React UI hosted with Nginx. Di sini dia mengatakan kalau kita bisa menggunakan apa yang kita belajar selama kursus ini untuk membuat dan menjalankan kontainer uh, dengan aplikasi dan sumber dayanya. Jadi aplikasi Beeper ini namanya. Itu mengandung UI dan API. Jadi API-nya itu menggunakan PostgreSQL database untuk membuat pesan dari pengguna itu persisten. Kan dari kursus ini yaitu kita harusnya bisa menjalankan kontainer dari public image, kemudian mengelola kontainer lifecycle, melakukan build kontainer image yang efisien, membuat dan publish kontainer image-nya, kemudian mengelola kontainer communication dan Podman network, lakukan troubleshoot kontainer menggunakan kontainer storage. Jadi kita mulai saja menjalankan Labstar Comprehensive Review. Oke, kita baca spesifikasinya. Bentar kita buka dulu terminal baru karena diharuskan seperti itu. Oke, spesifikasinya itu. Jadi kita akan membuat dua network Podman yang dinamai Beeper Backend dan Beeper Frontend yang DNS-nya itu enable. Kemudian kita membuat PostgreSQL database container yang apa namanya, sesuai dengan kriteria berikut. Jadi dia menggunakan container image PostgreSQL 13 yang tag-nya 1, kemudian menggunakan Beeper DP untuk nama dari kontainernya dan mengkoneksikan kontainer ke network Beeper backend, kemudian melampirkan volume baru yang dinamai Beeper data ke directory /var/lib/pgsql/data directory yang ada di kontainer. Kemudian menambahkan environment variable sini ya. Ada usernya, value-nya Beeper, password value-nya Beeper 1.3, database-nya value-nya Beeper. Kemudian kita akan membuat kontainer image untuk Beeper API yang sesuai dengan kriteria berikut. Jadi dia menggunakan multi-stage. Jadi di sini akan ada beberapa tahap gitu, mungkin 2 tahap. Jadi tahap pertama itu build dan runtime, mungkin seperti itu. Jadi dia menggunakan multi-stage build dengan builder image untuk mengcompile Java application. Jadi apa namanya, API backend ini dibuat dengan bahasa pemrograman Java dengan framework Spring Boot kalau tidak salah, seperti itu. Nah, di sini ada 2, build state sama execution stats. Jadi kita baca dulu yang build stats. Build state ini menggunakan image yaitu OpenJDK 17, tag-nya 1.12. Jadi image ini menggunakan /home/gboss sebagai working directory-nya.
Oke, kemudian kita menyalin konten dari directory ini, directory beeper backend yang ada di host ke working directory-nya si image yang di build gitu. Terus katanya ubah ownernya ke gboss user. Jadi permissionnya tuh ke gboss atau ownernya ke gboss. Gunakan command mvn -s setting.xml package untuk membuat binary filenya untuk apa namanya? Untuk yaitu intinya untuk membuat binary file untuk si backend ininya, backend API-nya, untuk API-nya. Kemudian lanjut ke execution stage, yang build stage tadi udah, sekarang execution stage. Itu harusnya melakukan aksi berikut. Itu dia menggunakan container image yang ini OpenJDK 17 runtime tag-nya 1.12, menyalin beeper 1.0.jar yang udah di build tadi sebelumnya menggunakan command nvn ini maven ke working directory yang ada di yang menjadi final image-nya. Oke. Terus menjalankan java minjar beeper 1 bla 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 untuk menjalankan beeper API-nya. Kemudian tag image-nya itu beeper API version 1, tag-nya itu version 1 gitu. Kemudian kita membuat kontainer untuk beeper API itu yang ya menggunakan kontainer beeper API itu yang sesuai dengan kriteria berikut. Beeper API DAG version 1 yang sudah kita buat dan menggunakan beeper API untuk nama dari kontainernya. Tadi nama dari ini nama dari image-nya, ini nama dari kontainernya. Dan kita apa namanya masukkan environment variable-nya ke kontainer yang namanya itu dbhost dengan value-nya beeper db. Dan kita koneksikan kontainer ke beeper backend dan beeper frontend networks yang dibuat di langkah awal tadi. Kemudian kita membuat kontainer image untuk beeper UI-nya, ya sekarang beeper UI-nya mengelola yang sesuai dengan kriteria berikut. Menggunakan multi-stage build, jadi dia pakai multi-stage juga kayak tadi kayak yang API untuk mengcompile TypeScript React application. Jadi untuk UI-nya dia pakai React plus Nginx. Jadi build state ini harusnya melakukan aksi berikut. Dia menggunakan image dari Node.js 18 tag 1. Image ini menggunakan directory ini yaitu /approach/source sebagai working directory-nya. Kemudian usernya tuh di set ke root dan menyalin konten dari directory ini yang ada di host directory ke working directory-nya si image. Kemudian menjalankan npm install untuk menginstal dependensi Node.js-nya, kemudian menjalankan npm run build untuk melakukan build aplikasi Node.js-nya. Jadi command ini akan melakukan build ke source ini, ke directory ini. Dan state selanjutnya yaitu state execution. Ini itu mengikuti langkah berikut juga. Menggunakan image ini yaitu Nginx 118 tag 1. Kemudian menyalin directory ini, yang menyalin file ini yang ada di host ke directory dari execution stage-nya, yaitu /etc/nginx. Menyalin aplikasi yang udah di build, aplikasi ya build ke
/user /nginx /html directory di execution stage ini. Menggunakan nginx -g daemon off untuk untuk menjalankan aplikasi katanya. Jadi ini komen untuk menjalankan aplikasi React-nya. Terus tag-nya itu version 1. Oke. Membuat kontainer Beeper UI yang sesuai dengan kereta berikut. Menggunakan Beeper UI version 1 image yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang ini kita buat di mana nih? Beeper UI ya ini. Beeper UI version 1. Jadi setelah di build kita menggunakan itu untuk membuat kontainer yang namanya tuh Beeper UI. Terus map kontainer portnya itu 8080 ke host portnya 8080. Koneksikan kontainer ke Beeper frontend network. Dia koneksikan ke network yang sudah kita buat itu Beeper frontend. Dengan 3 kontainer yang dijalankan dan konfigurasi benar UI tersedia di localhost 8080. Oke. Oke. Ya, Pak. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama itu kita buat network. Ada 2 network. Yang pertama itu network Beeper backend. Namanya itu Podman network create Beeper backend. Nah, sudah terbuat satu yaitu Beeper backend, kemudian yang kedua itu Beeper frontend. Nah, setelah networknya sudah terbuat dan kita buat lagi volumenya. Volumenya itu namanya Beeper data. Commandnya Podman volume create Beeper data. Nah, setelah itu kita jalankan kontainer Beeper DB. Jadi untuk database-nya ini katanya mau volume Beeper data ke directory /var/lib/pgsql/data. Kita copy saja. Nah, untuk command-nya yaitu bentar. Oke. Command-nya itu itulah podman run mindes untuk menjalankannya di background dengan namanya adalah Beeper DB. Environment variable-nya ada 3 yaitu usernya Beeper, passwordnya Beeper 123, database-nya Beeper seperti di atas tadi yang dijelaskan di atas. Itu volumenya itu Beeper data di mount ke apa namanya? Di mount ke directory ini. Seperti itu. Kemudian menggunakan network Beeper backend. Lalu menggunakan image ini. Image PostgreSQL 13 tag 1. Ini kita enter aja. Dan dia bakal membuat kontainer backend. Kemudian membuat kontainer Beeper API menggunakan custom container file. Aplikasi ini akan available di directory ini. Oke, pertama kita kunjungi dulu directory-nya. Oke, kita pindah dulu ke directory ini. Oke, kita sudah pindah. Kita lihat apa aja filenya. Oke, ada berikut. Dan katanya kita harus membuat file container file dan kontennya berikut. Ya, kita lihat belum ada container filenya. Ini saya menggunakan text editor theme container file. Oke. Ini kita copy saja satu-satu. Ini kok. Oke.
Dan Ini bang, Pak, sini. Oh, bang, ini oke, jadi komen itu adalah pertama kita masukkan image-nya, kemudian kita copy apa namanya? Copy directory ini, isi konten dari directory yang saat ini itu apa tadi? Yang ada di Beaver backend ini ke dalam directory-nya si image-nya. Jadi untuk usernya itu kita pakai gboss. Jadi kita menjalankan command fn ini mfn min-s settings.xml ini untuk melakukan mengubah dia menjadi binary file jar gitu, Java archive. Menggunakan image ini, terus kita copy lagi. eh, ada dua stats ini ya. Kemudian kita copy yang ada di apa namanya? State build ini hasil dari state build ini itu copy file yang .jar ini hasil dari perintah maven ini ke dalam si apa namanya? Direktorinya si uh, execution stats ke save. Kemudian kita melakukan build container image. Save. Kita save dulu kontainer filenya. Kita build dulu uh, apa namanya image-nya memakai custom container file. Kita tunggu saja. Kemudian selanjutnya kita harus membuat kontainer dan spesifikasi yang ada di tab sebelumnya. Jadi komen itu podman run minde untuk menjalankannya di background dengan nama Beaver API, networknya itu Beaver backend dan Beaver frontend. Kenapa? Karena si Beaver API ini terhubung ke backend, terhubung juga ke frontend seperti itu. Environment variable-nya itu ada db host dengan value Beaver db dan apa namanya? Image-nya itu adalah image yang sudah kita build, yang ini sedang kita build. The Beaver API version 1, tag-nya version 1. Oke, sudah selesai melakukan build, kemudian kita jalankan saja ini, kita copy. Oke, sudah berhasil dijalankan di background. Sudah selesai untuk menjalankan apa namanya, membuild dan menjalankan kontainer yang Beaver API. Sekarang kita lanjut ke Beaver UI. Sama juga Beaver UI ini menggunakan custom container file. Aplikasinya itu available di directory ini. Jadi kita ke directory itu dulu. Oh, cek apakah konten file yang ada di sini. Belum ada, berarti kita buat dari awal. Container file. Container file. Sip. Kita copy saja ini image-nya.
dan kita copy yang ini, namanya komen untuk copy semua yang ada di directory ini, isi file-file atau folder yang ada di directory sekarang, kita copy ke dalam working directory-nya si image. Kemudian kita jalankan npm install untuk melakukan install dependensi yang JS-nya, kemudian melakukan npm run build untuk melakukan build aplikasi React JS-nya. Kemudian untuk step tujuannya kita pakai image ini. Kemudian kita copy file nginx.conf ya ke dalam working directory-nya, tapi di /etc/nginx yang ada di image, apa namanya, yang ada di working directory si image. Kemudian kita copy file ini, folder ini ke folder ini, user/share nginx/html yang kita hasilkan dari apa namanya stats build yang ini. Kemudian kita copy ini komen untuk menjalankan aplikasi React.js ya. Kan nginx. Oke, kalau sudah kita save saja. Sip. Kita lihat. Oke, content levelnya udah ada. Kemudian kita melakukan build untuk image dari Beeper UI-nya pakai tag v1 version 1 yang ada di directory sekarang. Oke, sudah berhasil di build image-nya. Sekarang kita jalankan kontainernya. Sorry. Untuk komen untuk menjalankan kontainer yaitu podman run mid untuk menjalankan di background, kemudian namanya adalah Beeper UI. Networknya itu kita hubungkan ke network Beeper front end dengan portnya 8080, di hostnya 8080, di kontainer 8080. Beeper UI-nya apa namanya, image-nya itulah Beeper UI tag version 1 yang sudah kita build sebelumnya yang ini. Oke, kita buka. Sip. Oke, kita coba membuka apa namanya, web dari aplikasinya. Itu katanya ada di localhost 8080 sesuai sama port tadi ya. Oke, sudah bisa berjalan rupanya. Kita coba aplikasinya. Username-nya misalnya Messi. Komennya tuh akhirnya Bang Dodo angkat piala. Wes, udah bisa ya. Ternyata Bang Dodo berhasil angkat piala. Sip, coba kita hapus. Oh, oke, sudah aman. Kemudian kita hentikan labnya dengan cara command lab finish comprehensive review. Bentar.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.